Awalnya gue agak gregetan ya sama Samsung Galaxy S25, nggak terlihat perubahan yang terlalu gimana gitu ya, lebih ke tampilan UI yang fresh dan improvement di bagian AI. Tapi setelah pemakaian 3 bulan nih ceritanya beda. Hello guys, ketemu lagi di video bareng Arinis. Oke, video kali ini adalah lanjutan daripada sebelumnya gitu ya, kita ngobrolin si mungil Samsung Galaxy S25 varian S series yang paling imut, tapi menariknya tuh kayak tetap membawa fitur-fitur terbaru yang ada di Samsung Galaxy S25 series. Ya jujur aja gue akui kesan awal sama S25 ini kayak desainnya sama plek-tiplek lagi. Yang paling membedakan tuh ada di bold bagian kameranya ya, sama ketipisannya. By the way, ini tuh si Galaxy S25 menurut gue tuh udah yang tipis, udah yang mungil gitu ya, 7,2 mm aja gitu ya. Ngebayangin nih, kira-kira di Samsung Galaxy S25 Edge itu bakal setipis apa ya? Galaxy S25 ini tuh punya pilihan warna yang fun, gue suka. Coba drop di komen kalian naksir yang mana? Warna mint dan merahnya bagus juga tuh. Nah, buat yang mungkin nanya pakai casing S24 bisa nggak kak? Sabi ya, tapi yang nggak pas di bagian kameranya. Tampak layar sendiri, coba teman-teman perhatiin ya, salah fokus nggak sih sama tampilannya? Ini ya bener-bener kayak tampilan tuh jauh lebih fresh, lebih bisa dimacem-macemin ya, dan experience yang tawarin tuh nyaman. Ini ngebuatnya tuh kayak lebih nyaman, lebih sat-set lah ya dalam penggunaannya. Gue suka banget. Sedikit flashback ya, ketika trip bareng Samsung di Vietnam kemarin, gue tuh kebantu banget sama tombol yang satu ini. Apa-apa gue tuh selalu tekan ya tombol yang satu ini, kayak tombol penyelamat lah, kecuali uang bulanan kalian ya. Jadi ya itu tinggal tekan agak lama aja bagian power ini, terus nanti bisa kasih promnya ya, baik itu tulisan maupun suara. Nanti bakal bisa ngasih tahu informasi apapun yang kalian cari. Iya, paham banget, fitur Gemini kayak gini tuh kalian bisa temuin di smartphone lain ya, tapi cuma di Samsung ya ada yang bisa cross apps gitu. Dan terbilang tuh kayak seamless gitu loh teman-teman. Bisa langsung menambahkan ke kalender misalnya, atau bisa langsung kirim ke nomor WA. Keren kan? Ya sesimpel saat trip bareng Samsung kemarin itu kayak kita tuh masih bangun pagi kan, gue tuh kayak ngantuk banget gitu. Ya udahlah ya, minta dibuatin alarm, tolong buatkan alarm jam 3 pagi. Terus saya dengan beberapa catatan barang yang masih belum gue siapin gitu ya. Ya udah, tanpa harus ketik-ketik gitu ya, tinggal langsung ngomong aja dan langsung bisa tersetting kalendernya, di listnya apa aja. Jadi kayak simple banget. Pokoknya tombol itu ajaib lah, love banget deh. Nah, ketika di Vietnam pun kayak bingung nih sama bahasa di sana, ya udah bisa manfaatin interpreter aja. Sekarang tuh bisa dalam bahasa Indonesia juga kan. Dan yang menarik, ini tuh udah on device, kayak tinggal download aja language pack-nya gitu ya, bisa digunain kapanpun tanpa perlu jaringan internet. Nice. Nah, ada fitur baru yang sering gue pakai itu di sini nih, ada Now Brief. Ini kepake banget ya, gue tuh selalu pantau sih tiap pagi dan juga tiap malam gitu ya. Karena kan gue juga konekin ke Galaxy Ring gitu kan, jadi kita bisa tahu tuh energy score kita tuh kayak gimana, terus kualitas tidur kita tuh kayak gimana. Terus lanjut ada Now Bar, secara tampilannya lucu ya, animasinya bisa pindah-pindah aplikasi walau dalam keadaan layar terkunci. Part ini tuh interaktif sekali ya, tapi gue sendiri tuh jarang pakai teman-teman. Hal-hal yang berhubungan sama AI, gue tuh seneng banget ya sama Samsung Galaxy S25 series ini, kayak lebih cepat, lebih pintar, sekalipun kayak fitur potret studio pun ya sekarang kayak lebih smart gak sih? Nah, ini kemarin gue kayak iseng gitu ya, sambil nyuci mobil, terus gue nunggu gitu ya, ya udah sambil mainan potret studio bareng anak-anak, dan ternyata hasilnya tuh bisa semirip ini gitu ya kartunnya, tanpa perlu tambahan aplikasi asalkan terhubung ke internet. Lanjut bagian kameranya. Ini teman-teman udah tahu lah ya, si S25 ini tuh kameranya nggak terlalu yang diuluh-uluhkan gimana gitu, beda sama varian ultranya yang ada peningkatan bagian ultrawide-nya. Tapi gue akui peran prosesor juga pengaruh ya. Ya walaupun kayaknya Samsung tuh mainin karakter warnanya di 2 seri terakhir tuh seperti dibuat kayak lebih kalem gitu ya. Mungkin maksudnya tuh buat para mobile photographer bisa lebih luasa buat editingnya. Tapi kan ada fitur RAW-nya juga ya, yang bisa kita macem-macemin. Ada juga sebenarnya berbagai efek yang bisa kalian kreasiin. Tapi jujur si Eka ini kayaknya tuh lebih suka foto jepret terus langsung upload gitu ya, tanpa dimacem-macemin, kayak udah apa adanya aja lah. Kecuali ya ada foto yang mengganggu kayak gini ya, itu seneng banget sih sama fitur generative editnya yang semakin pintar. Sempat bandingin sama beberapa smartphone lain, wis paling bagus, paling apik, paling masuk logika lah ya. Dan berikut untuk beberapa hasil fotonya, teman-teman monggo komentar aja menurutnya kayak gimana ya. Untuk foto malamnya sih yang gue tuh suka banget, apalagi pas di Vietnam kemarin tuh ketemu lampion-lampion gitu kan, yang makin menyala kualitas kamera si Galaxy S25 ini. Love banget sih, kayak detail, terus juga hampir nggak ada flare ya teman-teman, dan terbilangnya minim noise. Foto-foto malam kayak gini jadi kepikiran untuk kebutuhan saat nonton konser nggak sih? Nah, buat teman-teman yang mungkin nanya S25 oke nggak kak buat temenin saat nonton konser? Kalau untuk zoom jauh-jauh
kejauhan, agak kewalahan ya teman-teman. Jadi beda sama si varian ultranya. Paling nggak posisi kalian tuh harus agak deket ke panggung ya teman-teman. Ini masih dapet kok walau detailnya tuh sedikit menurun. Kebayang nggak sih kalau punya kamera yang segahar ultranya tapi di bodinya compact kayak gini? Keren juga ya kayaknya. Nah, untuk kebutuhan saat ada event, gue tuh seringnya atur di settingan 4K 30 fps. Entah kenapa gue kayak lebih nyaman, lebih pede gitu ya. Dan ini dia beberapa sampel video lainnya. Contoh perekaman videonya Samsung Galaxy S25 di settingan 4K 60 fps. Enak, lega, licin, licin smooth gitu ya. Cuma memang ini karena lagi terik, jadi agak keteteran sedikit untuk bagian tingkat kecerahan cahaya layarnya. Tingkat kecerahan layar maksudnya ya. Sekarang aku mencoba untuk rekaman videonya adalah ultra wide dan sekarang sudah juga bisa menggunakan flash. Jadi kalau bakal lagi untuk kebutuhan video malam hari dengan ultra wide. Gimana? Galaxy S25 itu menggunakan prosesor Snapdragon Edge Elite ditemani dengan RAM 12GB dan ROM yang gue pegang ini tuh 512GB. Udah terpakai hampir setengahnya coba. Ini sedikit info ya, kebutuhannya tuh kayak sebagai content creator gitulah, dari mulai shoot video saat mobile gitu ya, ataupun editing video di sini secara langsung. Ya buat teman-teman yang mungkin sering nonton short video gue entah itu di Reels ataupun TikTok, mungkin sering lihat ya pantulan si S25 ini. Ya karena terbilangnya ya udah nyaman ya untuk kebutuhan bikin konten. Tapi ya resikonya kalau kita geber kameranya melulu gitu ya, itu SOT-nya tuh dapet di angka 4 jam 20 menit aja. Agak ekstrim sebenarnya ya, tapi kalau pemakaian daily santai itu bisa dapet di hampir 6 jam. Kebayangkan awetnya. Paling sedikit catatannya tuh pengecasannya aja sih yang sebel gitu ya, masih dikasih 25 watt. So far ya Samsung Galaxy S25 ini kayak masih jadi andalan lah ya buat teman-teman yang nyari flagship Android dengan ukuran yang compact gitu ya. Kamera yang pro untuk kebutuhan bikin konten dan fitur-fitur AI-nya sih bener-bener kayak cuma Samsung deh kayaknya yang ngasih experience senyaman ini. Gue ngerasa ya AI-nya tuh kayak udah lompat indah gitu ya teman-teman kalau dibandingin sama smartphone lain. Gue apresiasi banget ini. Ya kesimpulan akhirnya gue happy banget sih saat gunain si Galaxy S25 ini. Paling sedikit catatan aja. Tadi gue bilang kalau misalkan pengecasan bisa lebih cepet, baterai bisa lebih gedein dikit, bakal lebih seru kali ya. Sip, sekian dari gue, terima kasih sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya. Buat teman-teman yang udah pernah pakai S25, boleh dong share di komentar biar saling sharing kali ya. Sekian dari gue lagi dan saatnya bilang see you, bye bye.